dengan adanya Kodanua sekarang ya, saya akan membentuk image Kodanua ini lebih baik lagi ya, dengan tadi cara di Niteni saya kembangkan dengan segenap kemampuan saya, dengan pengalaman saya yang insya Allah nawaitunya baik, dan saya akan mengajak dan akan mensosialisasikan koperasi kepada kalangan milenial sekarang. Mempersiapkan moral menghadapi image yang dari hebat menjadi koperasi tadi. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira mengenai koperasi dan bank itu menurut saya mafhumnya koperasi itu sudah terkenal namanya usia tua, mohon maaf, atau pensiunan. Tapi saya kira dengan kami generasi milenial datang ke koperasi ini nawaitunya untuk memoleh image koperasi yang sekarang sudah banyak oknum koperasi mengatasnamakan koperasi yang membuat nama koperasi, citra koperasi sendiri ini jadi cukup negatif ya Pak. Itu yang membuat citra-citra koperasi ini sekarang sangat buruk lah di mata masyarakat. Nah, untuk sekarang ini saya kira mafhum untuk bank dan koperasi sekarang ini apa ya? Identik koperasi itu adalah kaum tua. Jadi sekarang ini kita semakin banyak pemuda milenial, generasi milenial untuk berkoperasi, makin cepat kita menyusul Amerika, Eropa, Pak. Amerika yang sekarang sebenarnya banyak koperasi-koperasi besar. Sekarang juga teman-teman milenial, juga generasi milenial harus tahu koperasi ini sekarang udah, yang dulu kita terkenal sama KUD, Koperasi Unit Desa. Ya kan, kita hanya tahu sebatas itu. Sedangkan sekarang sudah banyak koperasi-koperasi besar yang asetnya pun sampai triliunan seperti bank, Pak. Jadi saya kira di bank saya sudah menjalankan namanya asuransi, saham yang sudah insya Allah saya kuasai. Sekarang tantangan di koperasi ya sebenarnya kurang lebih sama. Ketika mulai masuk kan ini kan pertimbangannya kan mesti harus matang. Betul. Ketika mau masuk dari melepaskan pertimbangan itu ada rasa apa? Ada rasa, alhamdulillah sih memang panggilan hati sih Pak. Jujur, kalau boleh jujur, memang panggilan hati dari, ya nggak tahu, dari sananya Pak, panggilan hati untuk, ya saya punya nawa itu baik lah di sini. Insya Allah saya percaya nawa itu yang baik, insya Allah membuahkan hasil yang baik. Jadi ya Bismillah, saya bermodalkan keyakinan untuk memperbaiki koperasi-koperasi yang sekarang ya dengan cara saya, dengan pengalaman saya yang insya Allah nawa itunya untuk kesejahteraan karyawan, anggota, dan orang banyak Pak. Itu yang Bapak ajarkan ke saya. Lalu Mas Tommy ini kan milenial, Kodanua sudah aset juga sudah miliar. Alhamdulillah. Lalu bagaimana Mas Tommy ingin mengajak teman-teman milenial yang mungkin juga masih bergengsi tadi untuk ke koperasi, Mas? Ya sekarang ini kan memang mereka itu tidak tertarik akan koperasi karena mereka tidak tahu isi koperasi sekarang bagaimana sih koperasi. Tadi saya sampaikan identik mayoritas teman-teman milenial ini berpikirnya koperasi itu ya kalangan menengah ke bawah Pak. Sedangkan sekarang ini koperasi sudah banyak yang memang IT-nya sudah seperti bank. Ya kita sudah masuk 5.0 yang dimana sekarang sebenarnya koperasi-koperasi lembaga keuangan itu sudah wajib hukumnya untuk adanya sistem atau IT tersebut di dalam koperasi agar kita bisa bersaing dengan koperasi-koperasi atau bahkan lembaga keuangan yang lain dan bank tersebut. Nah, kalau begitu sebagai generasi muda, generasi milenial yang akan Mas Tommy lakukan terhadap Kodanua, sekarang masuk ke Kodanua, yang ternyata juga kan orangnya
sudah tadi sepuh-sepuh. Lalu apa mempersiapkan katakanlah regenerasinya untuk Kodanua? Baik. Kalau saya pernah baca patah tinggal diniteni Pak, kalau bahasa desa saya diniteni, ditekuni, ditiru, diamati, dikembangkan Pak. Dengan adanya Kodanua sekarang ya saya akan membentuk image Kodanua ini lebih baik lagi ya, dengan tadi cara diniteni, saya kembangkan dengan segenap kemampuan saya, dengan pengalaman saya yang insya Allah nawaitunya baik, dan saya akan mengajak dan akan mensosialisasikan koperasi kepada kalangan milenial sekarang. Mereka itu butuh informasi Pak, mereka butuh informasi. Ya sekarang mulai lewat ada media sosial, YouTube, ya dengan Instagram, dengan Facebook, mungkin saya akan menggunakan media sosial tersebut, dan pastinya tadi saya mau ada digital marketing di sini agar teman-teman tahu tentang koperasi, agar teman-teman tahu informasi yang sekarang ini koperasi seperti ini loh, seperti sekarang ini loh, yang mereka maklum awam tentang koperasi, jadi mereka menilai cap koperasi ini tidak akuntabel, tidak mampu bersaing dengan zaman sekarang. Yang saya baca juga adaptif, saya tulis baca itu kayak bapak itu, adaptif di perkembangan zaman sekarang ini. Ya, alhamdulillah kami masih bisa bertahan Pak. Mas Tommy, kebetulan kan Kodanua itu kan sangat bergerak dengan Trisakti. Ya, saya sering kan di Trisakti dengan Prof. Tommy, Pak Tobi Mutis. Ya. Anda sebagai generasi muda, lalu bagaimana akan range teman-teman generasi muda yang paling dekat ya ke Trisakti misalnya, karena ada link lah. Itu apa? Anda punya pemikiran seperti itu? Ya kalau plan jangka panjang saya akan coba masuk ke kampus-kampus ya, menjelaskan apa sih visi misi Kodanua, visi misi koperasi sekarang ya, untuk apa tadi, kembali lagi ke ekonomi kerakyatan, karena sekarang saya kira koperasi ini dilihat tidak didukung 100% oleh pemerintah Pak, sedangkan kembali lagi ekonomi kerakyatan sendiri adanya di koperasi. Jadi ke kampus-kampus Mas? Saya akan mencoba ke kampus-kampus Pak. Saya akan bertemu dengan dosen-dosen, kalau perlu ya Pak Prof. Tobi Mutis untuk berdiskusi. Saya kira pasti ada jalan seperti itu. Mas, seberapa lama kalau dikatakan itu mereformasi gitu, seberapa lama durasi waktu untuk mereformasi Kodanua menjadi koperasi yang Anda Wah, pilihkan? ini pertanyaan sangat amat menarik ini menurut saya. Kalau saya punya nawa itu gini Pak, kalau misalnya saya dikasih amanah, saya dikasih tanggung jawab, saya dikasih kepercayaan, insya Allah waktu demi waktu saya nggak akan pernah sia-siain Pak. Jadi sebisa mungkin, sesegera mungkin saya akan melakukan perubahan di Kodanua. Target yang ingin dicapai berapa lama dari ketika diberikan waktu kepercayaan tadi? Ya, dengan masa jabatan pengurus ini Pak, ya bisa 3-4 tahun, 5 tahun mungkin saya buat. Kalau kepercayaan itu sudah timbul di saya, sudah ada di saya, sudah 100% di saya kira saya nggak perlu waktu yang lama. Sekarang kan wakil ketua ya? Wakil ketua 1 Pak. Oh, ketua 1. Ketua 1. Artinya kan sebenarnya sudah mempunyai kesempatan untuk lebih cepat larinya, mereformasi pola pikir, mereformasi cita-cita kemudian gitu. Nah itu Pak, itu butuh proses, dalam artian karena 400 karyawan ini berbeda kepalanya, dan juga memang manajemen ini kan memang koperasi ini kan biasanya musyawarah, belum tentu satu berpikir, satunya belum tentu cocok Pak. Jadi saya kira semua butuh proses. Mungkin insya Allah ketika memang amanat itu benar-benar diserahkan ke saya kira saya akan melakukan semaksimal mungkin. Kalaupun sekarang belum diserahkan tetapi sudah merasakan, menurut Mas Tommy apa setelah merasakan berapa tahun, 3 tahun ya? Saya 2000
apa nih untuk pengurusnya atau enggak, di Kodanua saya 4 tahun Pak. 4 tahun. Artinya gini, dari tadi yang dari beban tadi terus akan mereformasi itu sekarang yang dirasakan sekarang seperti apa? Ya, kalau saya karena saya mulai dari kebetulan saya di bagian SDM-nya Pak. Itu beban terberat saya untuk mengatur semua karyawan, tapi dalam artian saya sudah mulai membenahi manajemen sedikit demi sedikit untuk kedepannya Pak. Karena peluang itu ada ketika kita siap. Ketika kita belum siap, ya peluang itu nggak akan datang saya kira. Jadi kita harus berbenah mulai dari sekarang tentang peraturan, tentang manajemen. Peraturan-peraturan yang lama kita perketat lagi, kita pertegas lagi. Aturan yang memang harus dijalankan sebaik-baiknya. Sebenarnya apa sih yang kurang? Ini kan 41 tahun ya Kodanua ya? 43 tahun Pak. 43 tahun sebenarnya apa yang kurang? Yang kurang ini menurut orang muda gitu, apa yang kurang? Menurut saya Kodanua ini sudah cukup baik ya Pak. Dengan perjalanan 43 tahun dari krisis moneter 98 sekarang sampai akhirnya Covid, alhamdulillah kami masih bisa tetap berjalan. Setelah masuk di Kodanua, itu apa yang dirasakan untuk melangkah kemudian tadi? SDM mesti harus diperbaiki, betul, ya kan? Ya. Itu kan mesti berat. Betul. Itu apa yang dirasakan Mas? Ya, tadi saya sampaikan SDM tadi kan karena memang. Dan itu andalan nggak SDM itu? Betul Pak, makanya tugas berat sebenarnya Pak, tugas berat untuk membenahi SDM itu. Ya kita nantinya memang yang pertama partnya kita adalah SDM, kedua adalah IT, teknologi harus masuk di sini Pak. Karena kita tidak bisa pungkiri sekarang contoh Gojek ini sebenarnya tidak punya sepeda motor atau mobil Gojeknya sendiri ini, tapi dia ternyata bisa jadi perusahaan terbesar motor, mobil. Begitupun Grab. Grab juga sebenarnya dia tidak mempunyai motor, mobil, tapi dia menjadi perusahaan terbesar saat ini. Contoh Lazada, Tokopedia. Ya saya cuma mau mengingatkan teman-teman ini loh. Tadinya marketplace, sekarang dia udah bisa menjalar kemana-mana dengan suatu software, dengan suatu sistem. Begitupun saya kira ya Kodanua saya kira dengan adanya nantinya teknologi masuk yang memang menyerupai bank, saya kira ini macan yang sedang tidur Pak. Saya kira ini macan yang sedang tidur yang nanti akan segera bangkit dan akan tetap lari. Ketika macan itu tidur lalu dibangunkan, itu berapa lama untuk menjadi macan yang galak? Kalau Prabowo dulu macan Asia, nggak usah tinggi-tinggi lah. Macan Jakarta aja yang dikuasai udah hebat. Iya, insya Allah Pak, macan DKI tertua Pak. Yang udah paling sepuh Kodanua ini. Ya kalau harapan saya tadi saya sampaikan juga, ya insya Allah apabila saya diamanatkan sebagai ketua umum Koperasi Kodanua, terus saya parameternya itu kalau saya maunya secepat mungkin, seefisien mungkin Pak. Ya mungkin waktu saya sebagai pengurus itu 3-5 tahun, saya kira Kodanua harus ada perubahan.